Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam perbincangan seputar yayasan. Teman-teman sekalian, semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah pandemi ini. Dan mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf dan khususnya kepada kawan kita ya, yang punya akun bernama Opa Kuskus, ya, mungkin karena kurang perhatiannya kami, lalu kemudian ada beberapa pertanyaan yang terlewat untuk kami respon. Sekali lagi mohon maaf dan mohon izin kepada seluruh pemirsa untuk pada kesempatan ini kita bisa memberikan respon kepada pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita Opa Kuskus. Di dalam akunnya, beliau menanggapi salah satu unggahan video seputar yayasan ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, beliau sampaikan apa saja yang harus diawasi oleh pengawas. Kemudian yang kedua, beliau juga menyampaikan bagaimana kalau dikaitkan dengan program kerja atau rencana kerja yang dimiliki oleh yayasan, fungsi atau tugas pengawas ini. Kemudian yang ketiga, beliau juga menyampaikan pertanyaan kepada siapa harus dilaporkan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ini. Dan yang berikutnya, yang terakhir, beliau menyampaikan pertanyaan apakah ada standar baku terkait dengan pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas ini. Pertanyaan ini menarik untuk kita bahas karena ini juga penting bagi kita semua supaya perjalanan yayasan yang kita kelola, yang dikelola oleh teman-teman itu bisa berjalan lebih baik dan lebih maju. Nah, pertama, mari kita perhatikan pertanyaan yang beliau sampaikan. Apa saja yang harus diawasi oleh pengawas? Jadi di pasal 40 ayat 1 Undang-Undang kita, Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang yayasan, itu mengamanahkan kepada pengawas, di mana pengawas ini pertama ditempatkan sebagai organ yayasan. Jadi pengawas adalah organ yayasan sebagaimana pembina, pengurus gitu. Tetapi kemudian di ayat ini disampaikan, ditegaskan dia punya tugas yang berbeda dengan pembina dan pengurus. Nah, teman-teman sekalian, tugas dari pengawas ini ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah mengawasi, ya, melakukan pengawasan. Yang kedua adalah memberi nasihat, ya, atau memberikan masukan. Nah, pertanyaannya, objeknya siapa? Kepada siapa pengawas ini harus melakukan pengawasan? Nah, di dalam pasal 40 ini dijelaskan bahwa pengawas dia melakukan pengawasan terhadap pengurus. Jadi yang diawasi pengurus, bukan pembina ya. Jadi pengawas mengawasi pengurus. Nah, dalam hal apa pengawas ini mengawasi pengurus? Dalam hal menjalankan kegiatan yayasan. Jadi jelas ya, dia mengawasi siapa, ya, kemudian kontennya atau konteksnya itu apa yang diawasi. Nah, lalu kalau kita perhatikan pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Opa Kuskus, bagaimana kalau dikaitkan dengan rencana kerja yayasan? Ya, kalau kita cermati dari pasal 40 itu, karena dia adalah sebuah organ yang melakukan pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, maka sangat terkait sekali dengan rencana kerja. Kenapa? Ya karena yang dimaksud dengan kegiatan yayasan, yang dimaksud dengan menjalankan kegiatan yayasan bagi pengurus, itu juga termasuk di dalamnya adalah menjalankan program-program yang telah direncanakan, menjalankan program kerja yang sudah disusun. Ya. Nah, artinya apa? Pengawas bisa melakukan evaluasi terhadap rencana kerja yang dibuat oleh pengurus dan sudah disetujui yayasan itu, sudah disetujui oleh pembina itu, bagaimana atau sejauh mana pelaksanaannya dan bagaimana hasil kerjanya. Ini bagian dari apa? Kegiatan yayasan. Nah, teman-teman sekalian, lalu ada pertanyaan kepada siapa harus melaporkan hasil pengawasannya ini. Nah, dalam undang-undang ini memang tidak diatur secara rinci, ya, secara detail tidak diatur masalah hasil pengawasan ini harus disampaikan kepada siapa. Maka semestinya jika kita ini ingin membuat yayasan kita ini memiliki mekanisme yang baik, ya, akuntabel, transparan, profesional, ya, maka
ini seharusnya bisa kita atur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Karena memang secara detail tidak diatur di dalam undang-undang, dan undang-undang memberikan kewenangan kepada yayasan untuk mengatur dirinya sendiri melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, persoalannya kan umumnya yayasan ini tidak begitu peduli di awal terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, kalau tidak ada yang mengatur secara detail ya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan pengawasan ini, ya kita kembalikan kepada undang-undang yayasannya. Nah, pada undang-undang yayasan ini, pengurus dan pengawas itu kan ditentukan bahwa mereka ini diangkat dan diberhentikan oleh pembina. Ya, maka sepatutnya lah ya, laporan hasil kerja pengawasan dari pengawas itu disampaikan kepada pembina. Kenapa? Karena ya yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus itu adalah pembina. Ya. Bahkan yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengawas sendiri itu adalah pembina, gitu ya. Nah, jadi bahkan di dalam undang-undang yayasan sendiri ditegaskan di situ ya bahwa pengurus itu bisa diberhentikan sementara oleh pengawas, ya. Bisa diberhentikan oleh pengawas, ya, dan pemberhentian sementara ini juga harus disampaikan kepada pembina atas pengawasan yang dia lakukan. Nah, teman-teman sekalian, itu kira-kira ya kalau kita ingin bertanya tentang kepada siapa hasil pengawasan yang dilaporkan. Lalu ada pertanyaan berikutnya, itu apakah ada standar baku ya tentang pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas ini kepada pengurus. Nah, terkait dengan pertanyaan ini juga tidak diatur secara detail di dalam undang-undang. Nah, ini adalah keleluasaan yang diberikan oleh undang-undang, disediakan oleh undang-undang kepada yayasan untuk mengatur dirinya. Ya, tentu mestinya ini harus kita atur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kalau kita ingin mengatur dengan lebih detail supaya akuntabel, transparan, profesional dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, intinya organ pengawas itu adalah organ yang hadir atau dihadirkan oleh undang-undang ini ya lebih ditujukan sebagai kontrol internal, pengawasan internal. Agar apa? Agar yayasan ini bisa berjalan dengan baik, ya, dengan baik. Kalau kondisi internalnya baik, maka fungsi sosialnya untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu insya Allah akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kontrol internalnya ini lemah, sehingga roda yayasan tidak berjalan dengan semestinya, maka ini juga akan berdampak tidak hanya pada kekokohan yayasannya, tapi juga kepada fungsi yayasan sebagai lembaga yang memberikan kontribusi kepada masyarakat juga akan menjadi persoalan. Jadi itu kira-kira ya yang bisa saya berikan responnya kepada saudara kita ya, Pak Kuskus, dan mungkin tambahan sedikit, bahkan pengawas itu bisa juga mengawasi realisasi anggaran dari rencana anggaran yang sudah dibikin, ya, karena anggaran itu tidak bisa lepas dari kegiatan yayasan, ya. Sehingga ini juga menjadi objek atau tema pengawasan dari yayasan, termasuk juga pengelolaan secara umum ya kekayaan atau aset yayasan. Ya, ini juga menjadi penting ya, diperhatikan oleh pengawas supaya tidak terjadi ya kesalahan yang kemudian melanggar undang-undang atau kesalahan yang kemudian melanggar kesepakatan atau kebijakan di dalam internal yayasan sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.